Yesus Tuhan, tapi kenapa disebutnya anak Allah gitu? Oke, sebutan anak Allah itu sebenarnya sudah ada di Perjanjian Lama. Oke, di Perjanjian Lama bangsa Israel juga disebut anak Allah, ya kan? Efraim malah disebut anak sulung. Nah iya. Ya, Daud juga disebut anak Allah. Iya. Adam juga disebut anak Allah. Iya. Nah, sebutan anak Allah itu sebenarnya adalah sebutan untuk orang-orang atau bangsa. Saya ngobrol juga sama teman-teman saya yang yang Muslim. Jadi saya tuh mikir ada yang berubah memang dari ajaran ajaran yang saya anut gitu. Terus yang berubah tadi apa ajarannya? Setelah saya ngobrol-ngobrol, kenapa di Kristen itu Tuhannya itu Yesus? Terus? Padahal kan saya sih juga mikir, padahal kan di Perjanjian Lama pun ditulis di situ ada Allah, kata Allah. Terus pas di Perjanjian Baru Tuhannya itu jadi Yesus gitu. Tapi yang sampai saya saya mikir sekarang tuh sampai saya setiap ngobrol sama teman saya yang Muslim, saya nggak pernah saya awalnya bilang oke, Tuhan Yesus, cuman setelah itu oh iya, di kami pun juga istilahnya Yesus itu kan nama lainnya Isa, sedangkan di Muslim itu kan Isa itu kan Nabi. Iya, betul. Nah kenapa di Kristen itu jadi Tuhan gitu? Terus memang ada beberapa mungkin yang masih kayak agak ganjal di saya, di kayak masalah pernikahan. Di Kristen kan dibilangnya tidak bisa diceraikan. Ya. Gitu. Sorry, itu mic-nya bisa di atas. Oke. Taruh di atas. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa boleh dipisahkan manusia. Nah iya. Cuman kan balik lagi ya, bukannya kita mau melanggar janji Tuhan atau gimana gitu. Ya. Cuman kan kalau misalnya masa iya Tuhan setega itu sama kita, kalau misalnya di satu sisi kita yang berjuang sendiri gitu. Ibaratnya kan kalau sebuah rumah tangga itu kan nggak bisa, ibarat kita naik kapal nggak bisa ngedayung satu dayung doang gitu. Iya. Harus dua-duanya gitu. Iya. Oke, terus sudah mendengar bahwa Yesus dan Isa itu sama. Iya. Cuman kalau di Kristen Yesus jadi Tuhan, Isa masih di Islam hanya Nabi. Iya, begitu. Kalau di Bible nih, iya. Yesus ngaku Nabi nggak? Enggak sih. Ngaku. Oh di Bible ya? Di Bible Yesus sendiri ngaku Nabi, orang lain juga nyebut dia Nabi. Kenapa jadi Tuhan? Gereja yang Tuhan. Oh, itu dari gereja. Ya awalnya sih mungkin dari ajaran yang disebut dengan surat-surat Paulus. Cuman menurut saya Paulus sendiri juga tidak menganggap Yesus sama dengan Bapa. Nah iya itu. Betul. Ada beberapa ayat perkataan yang disebut atau dianggap perkataan Paulus. Sebenarnya maksudnya Paulus itu bukan Yesus sebagai Allah gitu. Tetapi oleh penerjemah, penyalin itu agak sedikit dirubah. Jadi seolah-olah Yesus itu ya Allah. Nah iya agak kalau baca Alkitab versi Indonesia mungkin agak rancu lah di situ. Banyak, itu ada banyak, ada di Roma 9 ayat 5, ada di 2 Petrus 1:1. Apa ya sih? Sayanya ada di Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Itu ayat-ayat yang ambigu gitu loh. Ambigu itu artinya bisa bermakna ganda. Yang bermakna ganda ini makanya di Kristen bisa timbul Trinitarian, bisa timbul Unitarian, bisa timbul Oneness. Ini pahamnya beda-beda loh. Kalau gereja Protestan, Pentakosta, percaya Trinitas kan? Iya, Trinitas. Ada gereja yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Ada. Iya. Contohnya kayak Saksi Yehova. Oh iya, Saksi Yehova. Ada lagi nanti gereja yang mengaku Yesus itu Bapa itu Yesus. Semuanya berdasarkan satu kitab yang sama. Alkitab itu. Karena ayat-ayatnya ambigu, terus kemudian ada yang dirubah-rubah, jadi orang menafsirkan secara berbeda-beda. Makanya bisa ada timbul aliran utama. Belum lagi nanti ada Mormon. Pernah dengar Mormon? Enggak sih. Mormon itu apa? Pendirinya itu namanya Joseph Smith, mengaku sebagai nabi. Mengaku didatangi malaikat. Macam-macam gitulah. Mereka tidak
tidak apa namanya, tidak menerima Trinitas, boleh poligami dan segala macam. Kayak gitu-gitu. Ah, itu sama Kristen utama ditolak, itu bukan Kristen. Dan sebelum-sebelumnya sudah banyak aliran-aliran yang ditolak oleh gereja-gereja yang berkuasa pada saat itu. Gitu. Selama ini sama gereja, pasti kan disebutnya Yesus itu Tuhan kan? Iya. Tuhan sama Allah, bedanya apa? Kalau Allah nggak pernah turun ke bumi kayaknya. Kalau Tuhan? Ah, ya itu. Siapa? Yesus. Tuhan, Yesus, Maha Pencipta bukan? Bukan. Bukan. Nah, bedanya Tuhan dan Allah itu sebenarnya kalau orang Kristen yang yang istilahnya yang nggak belajar teologi, Iya. mereka kan bilang sama. Iya. Coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Tuhan itu apa? Allah itu apa? Beda. Beda. Tuhan kan bahasa Indonesia yang artinya sebagai sesembahan, sesuatu yang disembah, ya, merujuk kepada yang Maha Pencipta. Iya. Allah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah namanya Tuhan. Nah, jadi Tuhan punya nama. Namanya itu Allah. Tuhan yang Maha Esa itu punya nama, namanya Allah. Allah itu dalam bahasa Arab. Allah itu. Allah. Kita menyebutnya Allah karena ada tanda baca tertentu yang menyebabkan penyebutan atau pelafasan kita tuh harus menyesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Gitu. Kalau orang Kristen kan bilangnya Allah, gitu kan. Bedanya begitu. Kalau pendeta mungkin bilangnya gini, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa yang di surga. Tuhan itu Allah yang berkarya di bumi. Jadi Tuhan itu disebutnya Allah yang berkarya di bumi. Berkaryanya sebagai manusia. Karena manusia, maka dia punya keterbatasan. Tapi kalau kita mikir secara awam aja, yang disebut dengan Tuhan, pasti kan dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Maha semualah. Maha baik, Maha benar, Maha Pengampun. Betul. Betul kan? Betul. Kira-kira menurut Keisha, Tuhan yang Maha Esa itu Maha Pengampun nggak? Iya. Iya. Kalau Maha Pengampun, ngapain dia harus repot-repot turun ke bumi jadi manusia gitu? Iya. Harus istilahnya kalau boleh dikatakan kan bunuh diri. Iya, betul. Karena dia datang untuk mati gitu kan. Untuk bunuh diri, untuk menebus dosa manusia. Nah, itu kira-kira Maha Pengampun nggak kalau gitu? Enggak kan? Simpel kan sebenarnya. Kalau dia Maha Pengampun, ya sudah, lu dikasih tahu manusia suruh bertobat, bertobat. Iya. Sudah bertobat diampuni nggak? Iya, diampuni. Kalau kita baca ke Perjanjian Lama, ada pernah dengar Nabi Yunus? Iya. Ya kan? Yang diutus ke Niniwe, terus dia kabur kemana? Terus dimakan ikan. Ikan yang besar itu. 3 hari. Iya. Selamat. Baru dia bertobat balik ke Niniwe kan? Iya. Ngapain ke Niniwe? Nyuruh bangsa Niniwe apa? Bertobat kan? Iya. Diampunin nggak? Diampunin. Harus ada yang mati nggak di kayu salib? Enggak. Nah itu makanya. Nah iya kadang tuh antara perjanjian lama sama perjanjian baru tuh banyak bertentangannya. Iya. Tahu nggak kenapa berbeda? Karena perjanjian baru ditulisnya sama si Paulus ini. Ya, banyak surat-surat Paulus perjanjian baru. Setelah itu ada 4 gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang nulis siapa nggak tahu. Cuma dikasih nama sama bapak-bapak gereja. Oh ini yang nulis Matius, ini Markus, ini Lukas, ini Yohanes. Tapi di dalam 4 surat ini tidak ada pengakuan seperti surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus kan ngomongnya selalu saya Paulus Rasul Yesus. Iya. Kalau 4 gospel kan nggak ada saya Matius Rasul Yesus, nggak ada. Markus nggak ada, Lukas nggak ada, Yohanes nggak ada. Cuman tradisi aja. Ini diberi nama oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Karena nggak ada yang ngaku siapa yang nulis, bapak-bapak gereja bilang, oh ini yang nulis Matius, ini yang nulis Markus. Tradisi gitulah. Iya. Matius dianggap murid Yesus yang pemungut cukai. Iya. Markus dianggap muridnya Petrus. Oh iya. Lukas dianggap dokternya Paulus. Yohanes dianggap muridnya Yesus yang anak Zebedeus. Iya, Zebedeus. Tapi tidak ada pengakuan dari 4 penulis ini bahwa dia bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau yang Paulus, saya Paulus Rasul Yesus menulis surat untuk jemaat di Roma misalnya, atau di Galatia, atau di Kolose gitu kan. Iya, betul. Tapi ternyata dari 13 surat Paulus, yang benar-benar dianggap surat dari Paulus, cuma 7. Yang 6 bukan Paulus yang nulis. Menurut siapa? Menurut ahli-ahli perjanjian baru. Oh, menurut ahli.
Ahli-ahli perjanjian baru kan mereka memeriksa manuskrip, memeriksa gaya bahasa, memeriksa perbendaharaan kata, memeriksa tradisi, memeriksa sejarah, memeriksa budaya. Itu semua digabungin untuk menilai benar nggak nih tulisan Paulus. Juga ada yang memeriksa yang 4 gospel tadi, contohnya di buku ini nih. Menurut buku ini, yang dianggap perkataan Yesus di sini cuma 18%. Sisanya adalah ciptaan penulis. Gitu. Betul. Nah, mereka terpengaruh oleh surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus. Karena sebenarnya yang ditulis surat Paulus dulu, sebelum 4 gospel. Nah, kalau 4 gospel ditulis setelah ada surat Paulus, berarti 4 gospel ini terpengaruh oleh tulisan Paulus, atau Paulus yang terpengaruh sama 4 gospel? 4 gospel itu terpengaruh. Terpengaruh sama Paulus. Iya. Karena apa? Karena Paulus nggak pernah sebut-sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak pernah. Nggak pernah sebut-sebut cerita yang ada di dalam 4 gospel. Contoh, di Matius ada diceritakan waktu Yesus disalib, tabir bait suci terbelah 2, ya kan? Terus ketika Yesus bangkit, mayat-mayat orang kudus bangkit dari kubur masuk dalam kota. Pernah baca kan? Iya. Paulus nggak pernah cerita nih, ada kejadian begini. Markus nggak cerita, Lukas nggak cerita, Yohanes nggak cerita. Dari mana ceritanya? Heboh nggak kira-kira? Iya, heboh. Coba kalau di Matraman ada mayat bangkit dari kuburan satu aja. Pasti heboh kan? Iya. Nah, cerita itu dianggap cerita yang aneh oleh ahli-ahli perjanjian baru. Bahkan ahli-ahli perjanjian baru ini orang Kristen sendiri loh. Mereka mengatakan bahwa itu adalah catatan yang, laporan yang aneh. Gitu. Yang ngomong Mike Licona kalau nggak salah. Itu dia ahli perjanjian baru. Nanti ada lagi yang bilang, yang profesor bilang, cuman orang Kristen konservatif yang percaya ada cerita ini. Gitu. Ternyata cerita ini kalau kita cek nih di catatan sejarah atau buku-buku, ternyata mirip dengan cerita pagan yang di Yunani kuno. Ada festival namanya Festival Antesteria. Memperingati orang udah mati bangkit dari kubur masuk dalam kota. Nah, berarti sebenarnya di dalam kekristenan, khususnya perjanjian baru ya, iya. Kita nggak bicara perjanjian lama nih. Perjanjian baru itu sebenarnya tulisan-tulisannya terpengaruh oleh ajaran-ajaran Helenisme. Helenisme itu kepercayaan Yunani kuno. Oh. Pernah dengar Dewa Zeus? Iya. Punya anak dari manusia. Iya, iya. Anaknya namanya siapa? Hercules. Iya, iya. Waktu itu ada pernah dengar Hercules dong? Nanti punya anak lagi dari perempuan manusia namanya Perseus. Oh iya, Perseus. Punya anak lagi dari Dewi siapa? Punya anak Dewi Helen gitu. Maka sistem kepercayaan itu disebut dengan sistem Helenisme. Yang ngomong gini siapa? Bible sendiri nih. Oh itu Bible. Ini Bible bahasa Inggris yang di Amerika. Ini pernah dengar dong? Apa namanya? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama Allah. Iya. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Ya. Ada catatan kakinya tuh di bawah. Oh iya, filosofi. Ya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ini dari Hellenistic filosofi. Nah lu, selama ini buka Bible paling yang ini kan, TB kan? Iya. Di sini nggak ada catatan apa-apa di bawahnya. Kalau itu ada catatannya. Di sininya. Nah. Belum lagi nanti ada ayat-ayat yang di dalam Bible, itu ayat-ayat yang tidak otentik. Tidak otentik itu maksudnya tidak asli gitu. Ah, iya. Pernah dengar? Lebih kayak, kalau misalnya emang, yang jadi pertanyaan saya, kalau emang Yesus Tuhan, tapi kenapa disebutnya anak Allah gitu? Oke, sebutan anak Allah itu sebenarnya sudah ada di Perjanjian Lama. Oke. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel juga disebut anak Allah. Ya kan? Efraim malah disebut anak sulung. Nah, iya. Ya, Daud juga disebut anak Allah. Iya. Adam juga disebut anak Allah. Iya. Nah, sebutan anak Allah itu sebenarnya adalah sebutan untuk orang-orang atau bangsa yang soleh atau pilihan gitu. Iya, umat pilihan lah. Bukan berarti anak Allah itu langsung jadi Allah. Nah, tuh. Itu sih yang jadi pertanyaan saya, kalau emang dia Tuhan gitu, kenapa disebutnya itu anak Allah? Ya. Kenapa nggak disebutnya itu Allah gitu? Terus bukti lagi atau indikasi lagi bahwa Kristen itu memang terpengaruh oleh ajaran pagan. Pagan itu ajaran menyembah dewa-dewa ya. Ya. Yaitu tadi ada Hercules, ada Zeus. Ada anak, ada bapak. Ya kan? Ya, jadi betul. Zeus disebut bapak, Hercules disebut anak.
Zeus, Hercules ini adalah anak dewa. Gitu. Iya. Jadi dia setengah manusia, setengah dewa. Apa bedanya sama Yesus? Iya benar. Benar. Apa bedanya sama Yesus? Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah iya. Ya kan? Betul. Apa bedanya sama Hercules? Jadi ada konsep yang sama gitu. Konsepnya mirip. Jadi orang-orang pagan memang mempercayai dewa itu bisa jadi manusia. Ya, nanti punya anak dari manusia, punya anak setengah dewa, setengah manusia. Nah, konsep itu yang mungkin diadopsi oleh Kristen, khususnya di Perjanjian Baru. Ya, nanti ada lagi di daerah-daerah lain, orang menyembah dewa-dewa yang 3 tapi 1 tapi 3. Di Babilonia ada yang namanya Namrus, Tamrus, Semiramis. Pernah lihat dong patung Liberty? Nah, itu adalah gambaran Dewi Semiramis. Istrinya daripada Namrus. Itu Trinitas pertama tuh, zaman dulu, zaman kuno, sebelum ada Yesus. Ribuan tahun sebelum ada Yesus. Sudah ada konsep Trinitas. Nah, konsep-konsep itu kan yang memang dipercaya oleh orang-orang zaman dulu. Mereka mengadopsi, sampai Kristen pun mengadopsi. Nanti ada lagi, pernah dengar Dewa Serapis? Belum. Di Mesir, adanya di Mesir. Di kuilnya Serapis ada lambang salib. Tapi salibnya di atasnya kayak bundaran gini. Oh, ada gini. Terus akhirnya pas ada Kristen, lambang itu diambil, separuh dipakai oleh orang pagan, separuh dipakai sama Kristen, disempurnakan menjadi bentuk salib. Setiap bulan dulu perjamuan kudus kan? Iya. Ya dong. Iya. Makan hosti kan, sama minum anggur kan? Betul. Inilah tubuhku, inilah darahku, ya kan? Iya, makanlah tubuh dan minumlah darahku. Untuk apa? Untuk mengingat Yesus. Iya. Katanya kan? Betul. Barang siapa makan roti dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Itu masih apa? Oke? Iya. Itu ternyata sama dengan Dewa Osiris di Mesir. Dewa Osiris, tubuhnya dilambangkan dengan roti, darahnya dilambangkan dengan darahnya dilambangkan dengan anggur. Barang siapa makan roti dan anggur, ya, tubuh dan darahnya Osiris akan memperoleh hidup yang kekal. Apa bedanya sama Kristen? Nggak ada bedanya. Tahu dong kata Injil, tahu kan? Tahu. Artinya apa? Kabar baik. Kabar baik betul. Ya kan? Kabar baik, ada juru selamat yang lahir. Iya. Yesus kan? Iya, betul. Julius Caesar di inskripsinya Romawi disebut sebagai juru selamat. Untuk semua umat manusia. Kaisar Augustus juga disebut juru selamat. Kelahiran mereka berdua juga disebut sebagai kabar baik. Di Markus 1 ditulis apa? Inilah kabar baik. Iya. Nah, ini kabar baik, ini kabar baik. Semua juga kabar baik. Iya, betul. Namanya kelahiran kan. Jadi konsepnya memang banyak yang mengadopsi dari orang-orang yang memang sudah penganut pagan. Makanya ada sebutan anak, ada sebutan bapak. Kalau ada sebutan anak, ada sebutan bapak, karena mereka melihat anak ini punya kemampuan lebih dari manusia lain, dituhankan. Karena memang masyarakat situ masih kental dengan ajaran seperti itu. Pokoknya ngeliat manusia bisa bikin mukjizat, dewa gitu. Dewa, disebutnya dewa. Gitu. Betul. Pernah baca ini nggak? Ini bukti ini, bahwa waktu Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang lumpuh aja, mereka berdua langsung disebut dewa. Yang satu dewa Hermes, yang satu dewa Zeus. Belum pernah dengar? Belum pernah baca kali ini. Ya, ditandain. Paulus disebut apa? Paulus disebut apa? Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam dewa-dewa. Oh iya benar. Paulus disebut siapa? Paulus disebut ini. Zeus bukan? Bukan Hermes. Hermes. Barnabas disebut Zeus. Zeus ya. Jadi orang-orang sekitar situ pada zaman itu memang masih kental dengan kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Makanya Yesus dianggap sebagai Tuhan atau dewa karena dia mampu membuat mukjizat. Apalagi sampai membangkitkan orang mati.
lebih hebat mana Yesus sama Nabi Yeskiel? Pernah baca Yeskiel? Udah lupa. Belum pernah, lupa. Udah lupa 4 tahun kok. Nggak pernah megang yang namanya Alkitab lagi. Oke, Yesus membangkitkan orang mati ada berapa? Mungkin 2 atau 3 orang lah ya. Tapi yang paling terkenal kan Lazarus. Iya. Betul kan? Membangkitkan 1 orang mati yang mana dia mati belum dikubur. Iya, betul. Masih ada dagingnya. Masih ada ya dagingnya, kan? Betul. Cuma dikafanin gitu kan. Dia berdoa, minta izin Bapak, disebutnya Bapak, minta izin, bangkit, hidup. Iya. Nabi Yeskiel itu melihat kumpulan tulang-tulang. Tulang loh, nggak ada dagingnya loh. Tulang. Tulang ini dengan mujizat dia bisa tumbuh daging lagi, bisa hidup lagi, dan nggak cuma 1, banyak gitu. Hebat mana Yeskiel sama Yesus? Kenapa bukan Yeskiel yang jadi Tuhan? Kalau cuma standarnya menuhankan orang hanya karena mujizat. Gitu. Kan mujizat banyak. Nabi-nabi di Perjanjian Lama kan banyak melakukan mujizat. Iya, betul. Nabi Musa apa kurang hebat? Iya. Bisa membelah laut. Membelah laut. Tapi semua mujizat nabi-nabi itu kan atas izin Tuhan. Tuhan, betul. Bukan kekuatan nabi itu. Gitu. Jadi seolah-olah gini. Ketika Tuhan mengutus nabinya ya kepada bangsa tertentu, dia pasti mengimbangi apa yang menjadi kelebihan bangsa itu. Gitu. Contoh bangsa Mesir. Pada waktu bangsa Israel menjadi budak di Mesir, pada zaman itu orang-orang Mesir jago apa? Jago sihir. Musa diutus, dibekali apa? Tongkat. Ayo sihir lu apa? Orang-orang tukang sihir Mesir, Firaun, bisa menyihir jadi ular. Tongkatnya Musa dilempar jadi ular, ularnya tukang sihir Firaun dimakan sama ularnya Nabi Musa kan? Jadi sihir dilawan dengan sihir. Pada zaman Yesus, yang kelebihannya apa? Kelebihannya pada zaman itu tabib, pengobatan. Pengobatan, iya, penyembuhan. Jadi pengobatan dilawan dengan mujizat Yesus, pengobatan juga. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh disembuhin, yang buta disembuhin, yang tuli disembuhin, bahkan yang mati dibangkitin. Untuk apa? Untuk memperingati orang bangsa itu pada zaman itu. Gitu. Mereka bisa apa? Tabib pengobatan dilawan dengan mujizat yang sama. Gitu. Begitu juga dengan Quran. Quran pada waktu diturunkan, bangsa Arab pada waktu jagonya apa? Jagonya syair. Nah, orang-orang Arab Quraisy terutama, mereka jago syair. Mereka ngelihat danau, mikirin cewek, bikin syair. Ngelihat pohon korma, apa, bikin syair. Semua dibikin syair sama orang-orang Arab. Dan memang mereka sangat hebat di dalam syair. Quran diturunkan, syairnya lebih hebat daripada syairnya orang Arab. Bahkan juara syairnya orang Arab mengakui ini nggak mungkin karangan manusia. Sampai begitu. Jadi Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala tuh setiap kali mengutus nabi selalu mengimbangi atau bahkan melebihi apa yang suatu bangsa itu punya. Orang-orang pada zaman Yesus juga percaya seorang wanita bisa lahir tanpa ayah. Ya kan? Sebelum-sebelumnya kan percayaan itu sudah ada. Ya kan? Makanya Yesus dilahirkan juga tanpa ayah. Nabi atau Isa Al-Masih gitu kan. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan apa? Hanya dengan kun fayakun. Jadi maka terjadilah gitu. Itu untuk mengimbangi juga gitu loh. Orang-orang yang percaya bahwa dewa ini apa nanti punya anak tanpa hubungan suami istri misalnya. Makanya kan banyak lambang-lambang atau patung, ya, patung-patung pagan itu yang ada sosok perempuan gendong bayi, itu disebut anak ajaib, karena nggak ada ayahnya, gitu. Ya, jadi kira-kira sebenarnya kalau kita mau open mind nih, copot dulu Kristennya, copot dulu Islamnya, atau agama apapun copot dulu. Kita belajar sejarah, belajar budaya, belajar agama dunia maksudnya ya. Ini ada konsep-konsep yang kok mirip dengan Kristen ya? Nah, jadi kalau ada yang mirip, mungkinkah Kristen ini agama yang memang baru, yang istilahnya diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, atau mengadopsi ajaran-ajaran yang lama? Iya, betul. Ya kan? Iya. Karena tadi kan Paulus sama Barnabas saja disebut Hermes dan Zeus kan? Iya. Jadi orang-orang situ memang masih begitu, masih kental. Nah, itulah di Quran tidak ada sebutan bapak, anak, bapak, nggak ada. Iya.
Karena sebutan itu yang bisa membuat orang menuhankan si anak. Gitu. Jadi salah persepsinya. Salah. Di Quran nggak ada sebutan Allah sebagai Bapak, Nabi Muhammad SAW sebagai anak, nggak ada. Sebutan itu yang dulu dipakai sama orang untuk menuhankan manusia. Tetapi kalau di Perjanjian Lama, anak Allah adalah sebutan untuk orang soleh. Nah, sekarang kalau kita bilang, kalau kita tilik lagi nih, kan tadi Kesia sudah bisa membedakan. Kok beda ya Tuhan di Perjanjian Lama sama Tuhan di Perjanjian Baru ya? Pernah baca Bilangan 23:19? Lupa. Bilangan 4 tahun nggak gereja. Tadinya padahal aktif di gereja kok. Jadi kalau di gereja ngapain? Ngobrol? Enggak, dulunya tuh pelayanan sampai pelayanan di gereja. Cuman ya udah. Pelayanan apa? Singer, temurin. Oh, singer. Waduh, berarti suaranya bagus dong. Suaranya bagus buat ngoceh-ngoceh maksudnya. Marah-marah gitu. Buat marah-marah bagus. Apa tuh? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Sama kan sama ini kan? Iya, benar. Nah, jadi artinya kalau Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, berarti dia bisa nggak jadi manusia? Nggak bisa. Terus kenapa jadi tiba-tiba di Perjanjian Baru Tuhan jadi Yesus? Nah, iya itu. Ya kan? Iya. Udah ada perbedaan kan? Iya. Itu lagi. Maleaki, ingat Maleaki? Maleaki, Perjanjian Lama. Dulu kan awal bulan pasti dibacain Maleaki 3:10 sama pendeta. Masa nggak ingat? Enggak. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Oh iya. Iya. Baru inget ya. Baru inget ya. Ayat 6 tuh. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya Tuhan itu tidak akan berubah. Jadi kalau dia bukan manusia, dia bukan anak manusia, tidak akan berubah. Berarti bisa nggak jadi manusia? Enggak. Nggak bisa. Yesusnya disebut Tuhan dari mana gitu? Kalau di sini bilang Tuhan bukan anak manusia, Tuhan bukan manusia, tidak berubah. Kok bisa jadi Yesus? Nah iya, begitu masuk Perjanjian Baru makanya beda. Makanya. Kalau Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Mas Fikri, sama nggak sama lam yalid walam yulad? Surat Al-Ikhlas, ayat ketiga. Sama. Ya, di Quran ada ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Kok tahu? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Keren, udah tahu. Kok tahu? Udah baca? Jadi sebelumnya itu agak melenceng dikit ya kok. Pas mama papa pisah, mama tuh sempat married sama yang Muslim. Oke. Masuk Muslim. Siapa? Mama? Mama. Oh, terus? Nah, cuman kan nikahnya dinikahin siri. Oke. Terus? Jadi begitu pisah, mama tuh ya balik lagi ke Kristen. Oh, jadi mama udah nikah udah 2 kali berarti? Iya. Oke. Berarti waktu itu tahu Al-Ikhlas dari mama? Enggak, dari mana? Oh, ngaji? Ngaji. Kebetulan pas ngaji itu sampai tamat Iqra, udah masuk ke Al-Quran waktu itu. Serius? Berarti udah Iqranya udah lulus? Udah bisa baca Quran? Udah, waktu itu kelas 2 SD. Nah, terus kenapa ke gereja lagi? Ya itu karena mama. Karena mama? Oh, umur berapa tuh? Kelas 2 SD. Oh, alah. Lama banget ya berarti. Nah, makanya kayak kalau misalnya ajaran-ajaran waktu pas ngaji masih ada yang nempel dikit. Oke. Nah, arti lam yalid walam yulad apa? Kan tidak beranak, tidak diperanakan. Iya. Sama juga dengan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Mirip kan? Mirip. Lama. Nah, kenapa tiba-tiba bisa jadi Yesus gitu loh maksudnya. Sedangkan Yesus sendiri di Bible ngaku sebagai nabi. Iya. Dan nih, sekarang kalau nabi itu sama nggak sih sama utusan? Utusan itu nabi bukan? Nabi itu utusan. Utusan Allah, iya. Itu nabi bukan? Iya. Nah, ini ada ayat 3 nih. Inilah hidup yang kekal yaitu, kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah
yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Utus. Iya. Utusan kan berarti kan? Iya. Berarti Yesus utusan kan? Iya. Nabi bukan? Nabi. Yesus bilang apa nih? Yohanes 13, 16. 16, ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Berarti Yesus lebih tinggi dari Bapa nggak? Enggak dong. Enggak dong. Ada lagi nih, yang Yesus bilang, seorang nabi tidak dihormati di tempatnya sendiri. Itu Yesus bilang seorang nabi, berarti kan sama juga dengan dia. Iya. Bentar ya, bentar. Matius 13:57. 13:57. Nih, 57. Ayat? Lalu mereka apa? Kecewa kan? Yang ayat berapa kok? 57. 13:57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Maksudnya itu siapa? Ya, dia. Ngomongin siapa tuh? Dirinya. Ya ngomongin Yesus. Berarti kan Yesus ngaku sebagai nabi kan? Iya. Ada lagi. Orang lain nyebutnya nabi. Ini jangan diperhatiin kata Tuhannya ya. Ini di sini katanya kan Tuhan kan? Coba. Oke, kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan ya. Seorang nabi kan? Iya. Kalau di sini bandingin. Ini di sini Yesus sebut apa? Tuhan. Iya. Di sini Yesus sebut apa? Ya Tuhan, tentunya engkau ya Tuhan. Beda. Oh Tuhan, ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Harusnya Tuhan ya. Iya dong. Dia kan perempuan itu ngomong ke Yesus Tuhan berarti. Sekarang perempuan itu tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan gitu. Iya betul. Tahu dari mana gitu. Ya kan? Masa nyebut Tuhan, belum kenal atau udah nyebut Tuhan. Ada perbedaan kan? Iya. Oke lah, nanti kalau Kristen bilang maksudnya Tuhan di sini adalah ya sesembahan gitu kan. Ya, tapi tahu dari mana tuh perempuan itu kalau Yesus itu Tuhan? Makanya dikoreksi. Ini terbitan 1974. Ini terbitan 2023. Oh, yang terbaru ini. TB2 nih. Bandingin. Padanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini apa? Ya Tuhan. Ini? Tuhan. Bisa diganti ya? Baru tahu ya? Baru tahu ya? Kalau bisa diganti-ganti begini, ini kitab suci bukan? Bukan dong. Lu yang ngomong ya, bukan? Iya dong, kan harusnya kalau kitab suci ya nggak bisa diganti. Nah itu. Kenapa? Ini terjemahan, oke, ini terjemahan. Tapi gimana ya? Penggantian ini kan berarti ada maksud tertentu. Iya, betul. Ya dong? Betul. Harusnya ada teks aslinya. Nah, ini ada teks aslinya nih di sini nih. Iya, teks ini bahasa Yunani nih. Di sini teks aslinya artinya itu memang harusnya Tuhan. Kalau lagi ngomong sama manusia, ya kita harus menempatkan pada konteks yang benar. Sebagai manusia ya kita sebut Tuhan. Gitu. Pernah dengar kata Gusti lah ya? Nah, Gusti itu kan bisa kepada manusia, bisa kepada Tuhan. Betul. Kalau kita ngomong ditujukan kepada manusia, apa kita mau sebut Tuhan? Enggak. Gusti Pangeran, atau Gusti Nabi gitulah. Iya. Untuk orang yang kita hormati kita sebut dengan Gusti. Tapi kalau kita ngomong kepada Tuhan boleh, Gusti Allah boleh. Tapi kan harus tepat gitu loh konteksnya. Iya, mau ke manusia atau mau ke Tuhan gitu. Nah itulah kata kurios itu.
nggak usah teks aslinya yang dirubah lah, tapi penerjemahannya berubah aja, berarti kan ada maksud tertentu. Iya. Gitu. Dan menerjemahkannya jujur nggak gitu. Betul. Tapi karena punya doktrin, sudah punya doktrin nih, Yesus Tuhan, makanya menerjemahkannya dengan doktrin, gitu. Menerjemahkannya dengan tafsir. Tuh. Udah 4 tahun gak ke gereja, lama juga ya? Lama. Udah nggak percaya Yesus Tuhan? Atau masih ada sedikit? Kalau misalnya kepercayaan Yesus Tuhan, enggak sih kok. Dari emang pas, jadi sebelum itu tuh sempat pas SMP itu nggak gereja lagi. Kayak marah kan sama Tuhan, kayak kok Tuhan ngasih kayak gini sih, nyokap bokap pisah gitu, kenapa nggak bisa satu gitu. Udahlah, ngambek lah itu. Terus pas itu ada kali sekitar 2 tahun atau 3 tahun nggak gereja. Begitu gereja lagi, yang apa, setiap dengar khotbah sama pendeta ngomong Yesus, Tuhan Yesus gitu, kayak aneh gitu, menolak. Itu dari umur berapa tuh? Mungkin pas umur 15 apa? 15? Iya, 13 sama sekitar segitulah, 14-15 tahun. Iya. Udah nggak percaya Yesus Tuhan? Ya udah, Yesus tuh utusan gitu. Oke. Jadi kalau ke gereja percayanya Yesus Tuhan bukan? Enggak. Jadi kalau berdoa ya udah, ya Allah. Oh, ya Bapa. Ya Allah, ya Bapa, baru yang nyebut Yesus tuh ya Yesus gitu, nggak ada nama, nggak pakai Tuhan, embel-embel Tuhannya atau apa gitu. Selama ini begitu? Iya. Berapa tahun? Sampai kemarin 4 tahun terakhir? Iya, nggak gereja tuh. Nah, kemarin ini kayak kok bilang itu apa namanya, ngimpi gitu kan, ngimpi. Kalau masalah mimpi, jujur Keisha sering gitu istilahnya yang namanya 4 tahun belakangan ini tuh, pas 2 tahun sebelum gereja, udah 2 tahun gak gereja tuh, ngimpi. Lihat apa? Kayak ada yang ngomong, cuman mukanya nggak jelas itu. Cuman bayangan putih. Oke, ngomong apa? Kamu mau kemana gitu? Cuma gitu doang? Iya. Terus udah bangun tuh. Oke. Terus setiap misalnya lagi bengong gitu. Cuman dalam hati tuh kayak ngucap lafal, entah itu yang Kisha inget tuh itu bahasa Arab, cuman Kisha nggak tahu apa yang Kisha ucap gitu. Oh gitu. Berapa kali ngimpi gitu? Enggak, itu kalau itu kondisinya lagi bengong, kadang lagi bengong tuh tiba-tiba kayak ngucap, terus sadar sendiri, ngomong apa sih gitu. Kayak kok bisa gitu nyebut itu, padahal artinya nggak tahu gitu. Iya. Lah, udah selama itu nggak percaya Yesus Tuhan, tapi masih bertahan di Kristen. Ya. Iya. Ada ya begitu ya? Ada nih Keisha nih. Ya mungkin itu makanya ya udah pas 4 tahunnya itu. Mana sih kok bisa ngaku Kristen? Makanya. Ini kitab suci apa? Katolik. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, pasti Keisha nggak pernah lihat. Nggak. Ya kan? Ini ada dengan pengantar dan catatan lengkap. Ya. Tahun 2009 kan? Iya. Apa nih? Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Nah, pernah dengar dong ajaran Trinitas? Tahu dong? Tahu. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kebetulan kan? SMP di Strada. Oh, oke. Berarti tahu kan? Ayatnya inget nggak nih? Ayat 7 nih. 7. Coba dibaca. Sebab apa? Ada di... Sebab apa? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, iya terus sampai dikata di bumi. Dan
Oh ini. Nah, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, udah. Ini ada catatan nih, ayat 7 sampai 8 di dalam surga sampai di bumi kan? Iya. Coba baca tuh. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Halo. Tidak asli apa? Maksud dong. Nah, lo yang ngomong ya, bukan gue. Dan ini baru satu ya, dari sekian banyak. Banyak ayat yang seperti ini gitu. Disisipkan, ditambahkan, bahkan ada yang dipinjamkan. Dipinjamkan loh, pinjam nggak balik-balikin. Ya, kasih contoh lagi. Banyak yang begini. Ini ada ayat begini kan? Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, ini apa katanya? Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah. Ini Matius ya? Matius 18 ayat. Iya benar. 11 ya. Nah. Kiranya tidak asli dan diambil dari Lukas 19 ayat 10. Oh, kiranya tidak asli. Ini ada lagi ayat begini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Matius 17 ayat 21. Apa katanya? Ayat ini tidak asli dalam Matius tetapi diambil dari Markus 9 ayat 29 dengan ditambah dan berpuasa. Udah dipinjam ditambahin lagi kan? Nah. Banyak dong. Banyak. Dirubah-rubahnya. Banyak yang seperti ini. Nanti ada lagi begini nih. Bentar ya. Pernah dengar dong orang Kristen yang benar-benar taat gitu, kalau dia dipatok ular nggak mati, kalau dia minum racun nggak mati. Pernah dengar kan? Berani minum racun? Enggak. Kenapa? Ada ayatnya kok. Matilah. Ada ayatnya, lu bakal selamat kalau minum racun. Kan udah nggak taat. Oh berarti nggak taat. Nah sekarang pendeta berani nggak? Iya. Nah gitu ya. Ini sebentar nih. Ayat 18 nih. 18 nih. Apa katanya? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau dipatok ular berarti kan minum racun kan nggak mati kan? Berarti iya, kan? Betul. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, berarti kalau mereka beriman kepada kitab ini, harusnya mereka berani dong minum racun. Iya. Mau sengaja atau tidak sengaja harusnya berani dong. Betul. Ada nanti yang bilang, oh itu kan kalau minum racun nggak disengaja atau mau dicelakain orang baru dia nggak mati. Nah ayat ini buat apa gitu loh? Kalau dia percaya dengan ayat ini, mau disengaja mau nggak disengaja, harusnya berani dong. Betul, nggak usah takut. Ada nggak yang berani? Nggak ada. Kalau saya bilang sama Pak Pendeta, jangan sekali-sekali minum racun atau berani pegang ular, dipatok ular hanya karena ayat ini. Jangan, saya bilang, jangan mau, saya bilang gitu. Bukan karena saya bilang Pak Pendeta tidak beriman kepada Yesus, tapi karena ayat ini semuanya palsu. Nah, bagaimana tahunya kita ini ayat yang tidak asli? Dari ayat ke-9 sampai 20, ini kalau kita cek di manuskrip yang kuno, sekarang kita bisa buka di internet, kodeks-kodeks yang dari abad ke-4, itu bisa dibuka. Ayat-ayat ini nggak ada, gitu. Oh, ditambahin ya? Tambahan. Serem dong. Tapi kan tidak semua jemaat tahu. Nah, ini kan tidak untuk diperdagangkan. Ini yang pegang mungkin cuma calon-calon pastor. Makanya gua kalau debat sama pendeta gua bawa-bawa ini. Kalau mau bantah inilah. Iya betul. Ya kan, jangan bantah saya cuma bacain doang gitu. Ini susah nyarinya. Iya, orang tidak diperdagangkan. Iya. Cuma 3.000 eksemplar. Nah, jadi ya kalau kita pikir secara open mind aja, bisa nggak sebuah kitab
Kalau ada ayat-ayat yang tidak otentik disebut sebagai kitab suci. Satu. Bisa nggak kalau sebuah kitab ada kontradiksi-kontradiksi dalamnya disebut sebagai kitab suci? Nggak bisa. Bisa nggak sebuah kitab disebut sebagai kitab suci kalau di dalamnya ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan? Mau contoh nggak? Kelelawar itu burung bukan? Kelelawar burung, bukan dong. Bukan kan? Bukan. Mamalia kan? Iya. Tapi dia bisa terbang. Ya. Tapi burung bukan? Bukan. Bukan. Di sini disebut burung. Salah nggak? Salah dong. Gitu. Semua hewan makan tumbuhan nggak? Enggak. Makan apa? Ada yang makan daging. Ada yang makan daging, ada yang makan tumbuhan. Betul. Di sini bilang semua hewan makan tumbuhan. Kan salah berarti. Iya, betul. Tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau gua tanya, Yesus kan disalib di Bible. Kira-kira Yesus rela nggak disalib? Kalau logika manusia ya? Enggak, dari ayat-ayat Bible aja. Dari ayat Bible aja. Enggak kan? Taunya enggak dari mana? Ya dia aja kan pas pas di taman apa? Getsemani berdoa kan sama Allah. Dia berdoa sambil ketakutan. Iya, ketakutan. Berarti dia kan nggak rela tuh, kelihatan nggak rela kan? Dia doanya apa? Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Iya. Cawan itu adalah lambang penyalipan. Berarti kan Yesus lagi minta kalau bisa aku jangan disalib dong. Iya, betul. Ya walaupun di akhirnya dikatakan tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Berarti kan itu indikasi bahwa Yesus sebenarnya nggak rela disalibkan. Sebelum ngumpet di Taman Getsemani, Yesus nyuruh murid-muridnya jual jubah. Beli apa? Beli pedang. Oh. Buat apa pedang? Buat berantem. Kalau orang lagi dia tahu bahwa dia mau ditangkap, terus dia nyuruh anak buahnya atau murid-muridnya jual jubah beli pedang. Kira-kira buat apa pedang? Buat berantem, takut. Buat jaga-jaga dong. Masa buat motong bawang kan nggak mungkin. Iya, bener. Berarti rela nggak dia ditangkap? Nggak rela. Ya kan? Iya, betul. Waktu dia di sidang, dia diem aja atau banyak ngomong? Diem aja. Ada yang diem aja. Ayat-ayat yang banyak diem, ada ayat-ayat yang banyak ngomong. Iya, betul. Kalau dia banyak ngomong berarti takut. Berarti kan dia nggak mau disalib, gitu kan? Terus waktu Yesus ditampar, waktu lagi di sidang kan dia ditampar sama tentara penjaga. Yesus ngomong apa? Salahku apa? Kalau aku nggak salah, kenapa aku ditampar? Iya. Padahal Yesus ngajarin murid-muridnya apa? Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Pernah nggak? Waktu jadi Kristen pernah nggak? Ditampar orang pipi kanan, kasih pipi kiri. Balas. Kenapa balas? Berarti lu nggak ikutin ajaran Yesus di Bible? Nah, kasihlah musuhmu. Dan bisa? berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa nggak mengasihi musuhmu? Kalau ngasih sih, bukan dikasih ya, lebih kayak ya udah gitu. Nggak balas. Nggak balas. Tapi gitu. Kalau misalnya, ini ya harus menjalik nih. Keluarganya Kesia misalnya, didatengin perampok, mau dirampok nih. Gimana cara yang ngasih perampok itu? Ambil. Itu? Ya enggak. Enggak kan? Manggil orang. Banyaknya. Kalau misalnya ada yang misalnya nih ya, ada yang perkosa atau sampai istilahnya sampai terburu sampai dibunuh gitu, lapor polisi nggak? Ya iya dong. Kenapa? Minta keadilan dong. Iya dong. Untuk dihukum kan? Betul. Nah, ngasihlah musuhnya di mana kalau begitu? Kan suruh kasihlah musuhmu. Berarti kan musuhnya Kesia kan perampok itu kan? Gimana cara ngasih perampok? Ya dimaafin tapi hukum tetap jalan. Hukum tetap jalan. Berarti kan minta keadilan. Iya. Iblis musuh kita bukan? Musuh. Gimana cara ngasih iblis? Susah itu. Nah, berarti ada ajaran yang kelihatannya bagus, tapi nggak bisa diterapin kan? Iya betul, sulit. Gitu. Tadi kan Yesus nyuruh muridnya jual jubah beli pedang. Waktu di Taman Getsemani minta supaya nggak disalib. Iya. Waktu di sidang dia banyak membantah. Terus waktu ditampar dia protes. Protes kan kalau gitu? Protes dong. Terus waktu disalib dia teriaknya apa? Eli, Eli. Oh iya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kalimat Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira tuh kalimat rela atau nggak rela? Nggak rela lah. Berarti kan sebenarnya indikasinya menurut ayat di Bible sendiri, Yesus nggak rela disalib. Iya. Betul kan?
Terus pendeta bilang Yesus sudah mati dan kayu salib untuk nebus dosa manusia gitu, misalnya kan. Yesus nebus dosanya ke siapa? Ke Allah. Allah. Nggak pernah baca ya? Enggak. Upah dosa adalah maut. Tuh masih ingat. Penguasa maut siapa? Iblis kan. Loh, kok tahu iblis? Nah, kalau Kesia berdosa, upah dosa adalah maut, penguasa dosa adalah iblis, terus Yesus nebus dosanya ke siapa? Ke iblis dong kalau gitu. Kok seru? Lah bener gak? Iya bener sih. Mau baca ayatnya? Ada di sini. Ibrani 2 ayat 14. Nih, ayat 14. Siapa penguasa maut? Iblis. Di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau upah dosa adalah maut, penguasa maut adalah iblis, Yesus nebus dosa manusia, Yesus nebus dosa ke siapa? Ke iblis dong. Gimana dong? Ini yang ngomong loh ya, bukan gue ya. Iya, sebenarnya kalau misalnya bener nggak logikanya? Bener Pak, kalau dipikir pakai logika ya gitu. Nah, cuman kan kalau di gereja kan bisa dipelintir-pelintir. Iya, doktrin lagi balik. Doktrin lagi, jadi seolah-olah ya diarahkan untuk tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Bener kan? Bener. Kalau Kesia istilahnya cinta Yesus nggak? Terlepas dia Tuhan atau bukan nih. Kalau baca ayat Bible berarti cinta Yesus nggak? Iya. Cinta Yesus. Kalau Kesia sebagai orang Kristen, kalau Kesia dikasih kesempatan nih, bisa ngelihat Yesus mau disalib, kira-kira Kesia mau bantuin Yesus supaya nggak disalib atau bantu tentara Romawi nyalib Yesus? Bantuin dong, nggak disalib. Supaya nggak disalib? Nah, kalau bantuin nggak disalib berarti nggak ditebus dosanya. Lah kan Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa Kesia nih. Nah, kalau Kesia bantu Yesus supaya nggak disalib, lah dosanya nggak ditebus dong? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa? Iya. Berarti dosanya nggak ditebus? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus, sekarang anggap aja nih. Anggap aja udah terjadi. Anggap aja betul. Yesus disalib untuk nebus dosa Kesia. Yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi. Tentara Romawi disuruh siapa? Itu, apa sih Raja Roma itu? Gubernur. Oh iya, gubernur. Pontius Pilatus. Oh iya, Pontius Pilatus itu. Pontius Pilatus diminta sama siapa? Nyalib Yesus? Sama imam-imam Yahudi. Iya, imam Yahudi. Imam Yahudi bisa dapat Yesus dari mana? Diserahkan sama siapa Yesusnya? Diserahkan anak buah. Muridnya? Iya, muridnya. Siapa? Yudas Iskariot kan, yang dia mati. Ya, Yudas Iskariot sebelum menyerahkan Yesus dibisiki sama siapa? Iblis. Oh, kok tahu? Tahu kan ada bilangnya. Waktu dia dibisikin. Berarti iblis ya berjasa apa berdosa buat nebus dosanya Kesia? Berjasa dong. Nah lo, mau satu surga sama iblis? Bener gak? Iya benar. Iblis membisiki Yudas. Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi. Imam Yahudi minta Pontius Pilatus. Pontius Pilatus nyuruh tentara Romawi untuk apa? Untuk nyalib Yesus. Supaya apa? Supaya dosanya Kesia ditebuskan. Betul. Berarti iblis, Yudas, imam Yahudi, Pilatus sama tentara Romawi itu semuanya berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Buat Kesia gitu. Berjasa dong. Nah kalau nggak ada iblis kan nggak ditebus dosanya. Logis nggak gitu? Logis sih. Nggak, maksudnya ajaran itu logis nggak? Oh enggak. Nah, ajarannya nggak logis. Cuman kalau diurutin yang berjasa malahan si iblis ya iya benar. Nah iya, makanya. Murid-murid Yesus, waktu Yesus ditangkap, lari atau kemana? Lari nggak? Lari, kan ada yang sampai menyangkal. Iya, Petrus. Lari semua kan? Iya. Kenapa lari? Berarti mereka tahu nggak Yesus bakal nebus dosa murid-muridnya? Tahu. Kira-kira. Kalau tahu masa lari? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya kan?
Kalau tahu kenapa mesti dia takut dan dia lari gitu? Iya betul. Apa mereka mau disalib juga? Enggak sih. Enggak dong. Karena kan yang bakal itu Yesus. Maria waktu di bawah salib Yesus, kira-kira menurut Kesia nih, kalau lihat gambar, lihat foto lah, lihat lukisan gitu, kira-kira Maria yang di bawah salib Yesus itu lagi ngeliat Yesus tuh lagi nangis apa ketawa? Lagi nangis. Kenapa? Anaknya disalib. Sedih dong. Iya. Berarti Maria tahu nggak dosanya Maria ditebus sama Yesus? Enggak. Berarti ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia itu ajaran belakangan. Bener nggak? Betul. Masuk akal nggak? Iya, karena orang-orang sekitarnya aja nangis. Yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib nebus dosa manusia siapa? Yesus apa Paulus? Paulus. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya ajaran Kristen ini adalah ajaran yang berasal dari Paulus. Bukan dari Yesus. Sekarang perintahnya Yesus nih. Perintahnya Yesus. Pertama. Ayat 10 nih coba. Ini 10. Ini waktu dicobain iblis nih. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Suruh nyembah siapa? Allah. Suruh nyembah Yesus enggak? Enggak kan? Terus ada lagi nih. Istilahnya Yesus saja berdoa biar si iblis nyembahnya ke Allah. Nah iya. Ayat 3, Matius 18 ayat 3. Lalu aku berkata padamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jika kamu tidak apa? Bertobat. Dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk apa? Surga. Oh. Suruhnya cuma bertobat kan, berarti kan? Betul. Aku sampai harus percaya Yesus mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia. Orang Yesus nyuruh cuma bertobat. Iya betul. Kalau mau masuk surga bertobat jadi seperti anak kecil gitu. Anak kecil mungkin gambaran apa ya? Sebagai yang polos lah gitu ya. Iya, yang nggak tahu apa-apa. Polos lah ya. Bertobat dan seperti anak kecil baru masuk kerajaan surga. Ada nggak Yesus bilang, lu kalau nggak percaya gue sebagai Tuhan, mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia nggak bakal masuk surga? Nggak ada. Ya kan? Terus Yesus nyuruhnya ngajarin orang-orang suruh ngapain? Berdoa. Matius 23 nih. Ayat 1 sampai 4 lah atau 5 gitu. Coba bacain. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi Yesus nyuruh orang banyak suruh ngapain? Turutilah ajaran apa? Ajaran ini. Turutilah ajaran orang-orang Farisi. Nah, ajaran apa tuh orang-orang Farisi itu? Ajaran Taurat kan pastinya. Iya, ahli Taurat. Yesus nyuruh orang-orang ikuti ajaran orang Farisi, yaitu ajaran Taurat. Gitu. Betul. Tapi kenapa di Alkitab ada perjanjian baru? Nah itulah makanya. Jelas kan? Perintahnya jelas kan? Iya, jelas. Bertobat, ikut ajaran Taurat. Jangan ikut kelakuan orang Farisi, karena orang Farisi dianggap sama Yesus munafik. Iya. Ya kan? Gimana dong? Sekarang kalau menurut Kesia, Yesus itu Muslim bukan? Tahu nggak artinya Muslim? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Artinya, ya. Dalam bahasa Arab, Muslim, arti definisi itu begitu. Islam tahu artinya apa? Islam artinya berserah diri. Jadi Muslim adalah orang yang berislam. Gitu. Ya. Islam artinya berserah diri atau damai atau selamat atau patuh, taat, tunduk, gitulah. Orang yang berserah diri yaitu disebut Muslim. Nah Yesus kira-kira Muslim bukan? Muslim. Taunya? Karena kan dia ya menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapa. Satu.
Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud doanya? Muslim. Islam kan? Iya. Yesus kira-kira makan babi nggak di 4 gospel itu? Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Kristen sunat nggak? Enggak, ada yang disunat. disunat. Tapi alasannya bukan karena agama, alasannya karena kesehatan. Kesehatan, betul. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya? Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Benar. Nah, lo mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong? Iya. Iya. Nah, iya. Lo kalau mau ikut Yesus kan berarti jadi Muslim. Karena kita orang Muslim yang apa? Yang doanya sujud, disunat, mati dikafanin, nggak makan babi, puasa. Betul. Kita yang mirip dengan Yesus di cerita ini. Iya, betul. Gitu loh. Gimana dong? Betul nggak? Betul, betul. Nah, sekarang kita balik ke perjanjian lama. Tadi kita udah baca kan, ada Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan manusia. Sekarang di perjanjian lama, ada nggak yang mirip dengan Islam? Ada yang perihal nggak boleh makan babi kan? Nah, ada nggak wudhu? Tahu nggak wudhu? Wudhu tahu ya? Ada nggak wudhu di perjanjian lama? Ada. Nabi Musa, Nabi Harun wudhu sebelum masuk kemah perjanjian. Membasuh tangan dan kaki. Sujud ada nggak? Ada. Abraham sujud. Iya. Ya kan? Betul. Terus pakai kerudung nggak? Pakai hijab nggak? Di perjanjian lama. Iya. Nggak, bahkan nggak usah di perjanjian lama, di perjanjian baru pun masih pakai tudung. Ada tudung. Kenapa nggak pakai tudung? Jadi orang Kristen kenapa nggak bertudung? Nah, iya. Paulus sebenarnya nggak semuanya salah, karena kan dia memang orang Yahudi dari Farisi. Nah dia mengaku ya dia mengikuti hukum Taurat. Makanya dia juga memerintahkan wanita yang berdoa ya harus bertudung. Ada loh ayatnya. Pernah baca? Pernah. Bahkan kalau Paulus bilang kalau perempuan nggak bertudung suruh cukur rambut. Iya, suruh botakin. Nah, terus lagi di perjanjian lama ada puasa nggak? Ada. Ada puasa. Jadi di perjanjian lama itu sebenarnya kan mirip dengan Islam. Iya. Cuman Islam yang menyempurnakan. Iya, gitu. disempurnakan lagi. Nah. Pernah ngeliat kan foto-foto Maria, Ibu Yesus, bertudung nggak? Bertudung. Kenapa lu nggak bertudung? Ayo. Kalau ada yang salah mau disangka silakan loh. Enggak, tapi emang bener. Bener. Itu sih. Nah, jawabannya kenapa? Kristen kok malah tidak mengikuti? Nah iya, itulah. Ya kan? Karena Kristen itu sebenarnya mengikuti gereja sebenarnya. Bukan mengikuti Yesus. Oke nih, dari Paulus sudah ada salah. Iya. Salahnya kenapa? Karena Paulus bilang ada yang namanya dosa waris. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Ya kan? Paulus mengajarkan dosa waris, dia berarti mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tetapi dalam pandangan saya nih, sebenarnya Paulus tidak menganggap Yesus itu Tuhan seperti Bapa gitu. Tidak sebenarnya. Karena Paulus juga bilang di surat-surat dia bilang apa? Kan itu Allah adalah Esa. Iya. Dan pengantara itu juga Esa. Pengantara itu siapa? Yesus. Jadi apakah pengantara ini sama dengan Bapa? Enggak dong. Beda. Ya. Terus Paulus juga bilang, kepala dari seorang perempuan atau dalam konteks istri adalah siapa? Laki-laki. Kepala dari laki-laki siapa? Kristus. Kepala Kristus siapa? Allah. Bapa kan? Iya. Berarti ada apa? Ada hierarki kan? Ada hierarki. Berarti kalau begitu Paulus berpandangan Yesus sama Bapa sama nggak? Beda. Beda. Maksud saya gitu. Anda kan ayatnya pernah baca kan? Iya. Jadi Paulus dia sudah membuat ajaran yang tidak sama dengan Yesus. Tetapi sampai di taraf itu pun Paulus juga tidak sampai menuhankan Yesus yang setara dengan Bapa. Gitu ya. Nah, ajaran ini yang tadi saya bilang dipelintir oleh gereja sehingga dianggap Paulus menganggap Yesus setara dengan Bapa gitu.
Ada itu ayat-ayatnya yang sebenarnya bukan begitu maksudnya Paulus, tapi sama gereja penerjemahannya dirubah. Dirubah agak melenceng. Melenceng. Jadi kalau kita lihat dari manuskrip yang kuno, kata-katanya itu beda dengan kata-kata yang diterjemahan sekarang. Iya. Kadang waktu itu searching apa yang di Alkitab sekarang sama kita searching di internet tuh, kalau di internet kan sekarang lebih canggih ya keluar tuh. Oh, ada ternyata, ayat, ada tafsir, macam-macam. Ada yang beda gitu. Bener. Kan kalau kita salah ini sekian banyak versi nih. Coba buka Lukas 4. Ayat 44. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ya. Ini baca yang 44. And he was preaching in the synagogue of Galilee. Sama nggak? Beda. Nah. Galilea sama Yudea jaraknya berapa kilo? Tahu nggak? Jauh. 70 mil. Nah, jauh kan? 70 mil tuh kira-kira 113 kilo. Kalau ada perbedaan begini, berarti yang salah yang mana kira-kira? Yang ini dong. Kan nggak mungkin dong dua-duanya benar. Iya. Yang mana yang salah? Yang ini. Tahu dari mana yang itu salah? Karena kan ini terbitan baru. Ya, bukan karena terbitan barunya, tetapi karena ini masing-masing menerjemahkan dari manuskrip atau teks kuno yang berbeda. Oh, teksnya berbeda. Iya. Menerjemahkannya mungkin nggak salah, tapi sumbernya yang salah, yang beda. Iya, gitu sumbernya. Beda sumber. Beda loh. Di Quran ada nggak begini? Nggak ada kan? Hah? Quran di Indonesia Mushaf Hafiz misalnya, dibandingkan dengan Quran yang di Maroko misalnya, Mushaf Waras misalnya. Ada nggak ya perbedaan seperti ini? Nggak ada. Itu yang berbeda hanya variasi bacanya aja. Itu udah menemukan perbedaan karena banyak yang habis-habis itu. Jadi nemu ada yang beda, langsung tahu. Dari harakatnya ya? Dari harokat atau itu aja rata-rata sih dari harokat. Harokat aja. Biasanya perbedaan itu hanya dari harokat, karena kan harokat yang menimbulkan vokal. Ya kan, membacanya dengan vokal. Kemudian panjang pendeknya mungkin. Dari baca panjang pendek dan harokat itu kan bisa memang berbeda arti. Nah, tapi bukan huruf hijaiyahnya. Huruf hijaiyahnya pasti semua sama. Nah, memang di Quran, di Islam ada Quran beberapa mushaf yang berasal dari guru-guru qiraat gitu. Berbeda ngomongnya, bacanya. Bisa bahasa Inggris kan? Dikit. Kalau tulisan warna dalam bahasa Inggris tulisannya apa? Color. Colornya COLOR atau COLOUR? COLOUR. OUR. Yang COLOR salah apa benar? Salah. Salahnya? Salah penulisannya? Enggak. Apanya? Sama-sama benar. Oh. Jadi mau yang pakai U atau yang tidak pakai U itu sama benernya. Orang bisa, kan Inggris juga ada yang istilahnya British, ada yang American gitu kan. Yang Australia? Oh iya. Beda lagi. Kalau ngomong Friday, yang bener Friday atau Friday? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Nah, begitu juga dengan di Quran. Ada yang Mushaf Hafiz bacanya misalnya Malik Yaumiddin. Di Maroko orang bacanya pendek, Malik Yaumiddin. Ya, memang kalau di maknanya mungkin bisa sedikit berbeda. Yang satu penguasa, yang satu raja, tetapi tidak merubah makna satu ayat gitu. Sama kayak tadi Friday sama Friday. Iya benar, ya kan? benar. Nah, itu yang terjadi di Quran itu begitu. Hanya variasi bacaan. Tidak merubah makna tauhid dalam satu Quran gitu. Tapi kalau begini berubah. Yang satu Yudea, yang satu Galilea. Udah jauh. Bedanya 70 mil gitu. Dan ini nggak cuma satu, masih banyak yang begini. Bisa beda-beda gitu kan? Karena sumber manuskripnya beda. Satu lagi ya contoh ya. Berarti kalau sumber manuskripnya beda ya gimana? Manusia dong yang nulis kan jatuhnya. Iya, kesalahan penyalin.
Nih, Yoyakin berumur berapa? 18 tahun. Pada 18 waktu. tahun. Iya. Ini nggak tahu gue yang nggak bisa bahasa Inggris atau yang salah nulis atau gimana nih yang kuning. Jehoiachin Sama. was 8 years old. Berapa? 8 years. Yang di Indonesia tadi berapa? 13. 18. 18, iya. Yang Inggris? 8 tahun. Nah lo, yang 10 tahun kemana? Diskon? Oh iya bener, Nah lo. Gimana? Yang salah yang mana kira-kira? Yang nggak tahu. Ya, kalau dianggap ini sebagai kitab suci, berarti kan harus ada yang salah. Iya benar. Karena nggak mungkin dua-duanya benar. Iya, berarti kan jelas kan? Itu. Dulu nggak pernah baca yang bahasa Inggris pasti. Enggak, iya benar. Bacanya ya udah taunya Alkitab aja. Oke, tadi kan di awal Kesia menanyakan, kenapa kok Yesus menjadi Tuhan? Gitu ya. Sedangkan kita tahu definisi Tuhan tuh begini-begini kan, tadi kita udah bahas kan. Kira-kira kalau menurut Kesia, Tuhan yang dianggap untuk Yesus itu, Tuhan itu kan diceritakan disalib dan mati. Di hari ketiga bangkit. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Nah, masa Tuhan dibangkitkan nggak bisa bangkit sendiri? Taunya dibangkitkan dari mana? Di Alkitab kan Memang tulisannya Allah membangkitkan Yesus. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus nggak bisa bangkit sendiri? Gitu maksudnya. Ya kan? Maksudnya kan ada kejanggalan gitu loh. Iya, iya betul. Kalau mereka bilang Allah dan Tuhan sama, sekarang samanya di mana kalau ada ayat begini nih? Ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Lalu? Akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ada yang aneh nggak kira-kira? Iya aneh. Allah membangkitkan Tuhan. Harusnya Tuhan kali ya? Harusnya Tuhan. Kenapa jadi Tuhan? Ya itulah teologi. Jadi memang di Bible ini tujuannya adalah mereka ingin mengedepankan doktrin teologi bahwa Yesus adalah Tuhan. Cuman ya kalau sudah jadi penerjemahan begini jadi pada salah kaprah. Iya betul. Allah membangkitkan Tuhan. Bingung. Nah lu pikir sendiri dah. Ya bingung, ngejelimet malahan. Coba. Gitu. Nanti ada yang bilang, oh kan Yesus kan firman. Ya, firman itu kan ada di dalam Bapa. Nah, firman itu yang membangkitkan Tuhan. Jadi seolah-olah tuh Yesus bangkit sendiri sebenarnya. Gitu. Kan pusing lagi. Kan mereka memang sukanya yang pusing-pusing begitu. Iya sih. Mereka bilang kita nggak ngerti. Ya tapi sekarang logikanya aja gimana? Iya, kalau pakai logika. Logikanya kalau Tuhan bisa mati nggak gitu? Iya. Kan mulainya dari situ. Oh betul. Oke, kalau Tuhan bisa mati nggak? Tuhan apa namanya? Maha mengetahui nggak? Iya dong. Yesus mengetahui nggak? Enggak, kan dia mintanya sama Bapa. Nah, Yesus saya ditanya hari kiamat kapan nggak tahu kan? Yang tahu hanya Bapa. Berarti kalau begitu kan Yesus kan sebagai Tuhan yang limited kalau gitu. Bukan unlimited. Karena mereka bilang Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Iya. Kalau ada sepenuhnya Tuhan berarti kan harusnya unlimited. Iya. Maksudnya Yesus tanya hari kiamat nggak tahu, cuman Bapa aja yang tahu. Nah, waktu Yesus mengutuk pohon ara, Yesus tahu nggak tuh lagi nggak musim? Nggak tahu. Lagi nggak musim, dia kutuk pohonnya sampai pohonnya mati kan? Nah itu ada cerita-cerita yang memang ya gimana ya, nggak logis. Gitu. Kalau istilahnya manusia biasa bukan Tuhan masih oke lah ya, masih make sense gitu. Kalau Tuhan masa nggak tahu lagi nggak musim pohon sampai dikutuk pohonnya, salah apa gitu pohonnya? Iya betul. Padahal di dalam Perjanjian Lama atau tradisi Yahudi, kita tuh nggak boleh matiin pohon. Itu ada ajaran begitu di Yahudi. Nah ini kalau dibilang Yesus orang Yahudi mengutuk pohon sampai mati, berarti dia sudah melanggar sendiri daripada tradisi Yahudi.
Ya, tapi kan itu terlepas dari cerita itu benar atau enggak gitu loh. Jadi memang di dalam ini buat kita orang Islam memandang Bible itu ya kita tidak menolak 100%, tetapi kita juga tidak bisa menerima 100%. Nah, Quran yang kita pakai sebagai batu ujiannya, pengoreksinya Quran. Jadi kalau di Bible diceritakan Yesus disalib, mati, bangkit hari ketiga, di Quran disebutkan Isa Al-Masih tidak dibunuh, tidak disalib, tapi yang disalib adalah yang diserupakan. Itu yang jadi batu ujian kita. Karena apa? Karena di akhir abad pertama ya sampai abad kedua itu ada kelompok Kristen yang nggak percaya Yesus yang disalib. Namanya Kristen Basilidean. Ini ada dokumennya. Yang disalib siapa? Simon. Pernah dengar? Simon orang Kirene pernah dengar? Oh iya. Yang manggul salib Yesus. Iya, iya. Nah. Iya, Yesus kan dibantu manggul salibnya tuh. Yesus melihat penyalipan itu dari jauh sambil tertawa. Ini tulisnya gitu. Jahat dong. Dan yang disalib adalah Simon orang Kirene gitu. Kok ini diminum ya? Minum loh. Udah dibikinin dari tadi. (473) Bahasa Inggris tapi. Diceritakan Yesus melihat dari jauh penyalipan itu, yang disalib adalah Simon orang Kirene. Kalau orang Kristen bilang ini kitab palsu gitu, apokrifa gitu. Karena tidak jelas siapa yang nulis. Lah, 4 gospel juga nggak jelas siapa yang nulis. Jadi apa bedanya 4 gospel sama ini gitu? Sama-sama nggak jelas yang nulis siapa gitu. Dia ketawa. Kira-kira Yesus nikah nggak? Enggak. Nah, enggak. Di tradisi Yahudi, kalau orang dibilang rabi, itu syaratnya dulu harus nikah. Yesus di Bible disebut rabi nggak? Rabi? Hah? Yesus di Bible disebut rabi nggak? Iya. Iya kan? Bener. Nih, mau gue cariin ayatnya. Ada muridnya Yesus yang manggil Yesus rabi. Iya, ada. Bener. Ada. Matius 2. Sebentar. Matius 26, 25. Yang manggil Yesus rabi Yudas lagi. Iya benar. Pas mana Yudas yang hendak menyerahkan dia. Yesus disebut rabi kan? Bukan aku ya Rabi. Engkau telah mengatakannya, kata Yesus. Sekarang kalau ada gospel yang ceritanya begini, kira-kira gimana? Kuning. Dah, kok ketawa? Bacain dong. Kalimat terakhir aja. Yang dari The Savior Love. Her more than all the this. Her-nya siapa? Her-nya itu Maria Magdalena. Mary Magdalene. Terus? More than all this. More than all disciples. And he kissed her often on her mouth. Dia mencium bibirnya. Orang Yahudi itu tradisinya sama dengan Islam loh. Bukan mahram, nggak boleh sentuhan. Orang kalau kebaktiannya dipisah laki perempuan, sama kayak Islam. Nah ini kalau sampai nyium bibir, berarti itu istrinya dong. lo yang ngomong kan?
Ini hanya indikasi ya. Lagi pula kan kasihan kalau orang nggak boleh menikah. Bener nggak? Bener. Manusia kan fitrahnya ya memang untuk berketurunan gitu, untuk menikah. Gitu. Karena kalau sampai ada petinggi agama yang nggak boleh nikah, jatuh-jatuhnya apa? Tuh di Perancis ada gereja Katolik, di bawahnya banyak kerangka anak-anak kecil korban pedofil. Serem ya. Yang melakukan siapa? Romonya. Ya pastor-pastor. Ya karena nggak boleh menikah, jadi begitu. Karena melanggar fitrah gitu istilahnya. Coba menikah. Nggak kayak gitu lah. Gitu maksudnya. Ya kan? Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Oh iya, kayak kenapa di Alkitab itu ceritanya Yesus tuh lebih kayak tiba-tiba dia udah gede aja, nggak diceritain tuh. Yang kecil. Dari umur 12 tahun sampai 30 nggak diceritain. Ya, apa ya? Gini, jadi ada gospel-gospel juga. Ini kan yang 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan disebut gospel ya, kisah tentang Yesus. Tetapi kenapa nggak ada cerita-cerita Yesus yang dari kecil gitu kan? Sebenarnya ada, cuman nggak dimasukin Bible. Nah iya. Nah, gitu. Mau tahu ceritanya apa? Apa? Ini ada gospel namanya The Protevangelium of James. Tapi kalau ini menceritakan tentang Maria. Ada The Infancy Gospel of Thomas. Nah ini cerita Yesus waktu masih kecil. Ini nggak dimasukin dalam Bible sama gereja. Kenapa? Itu yang mereka harus jawab gitu. Di sini ceritanya Yesus juga membuat burung dari tanah liat. Ada nggak di Quran? Ada. Ada di sini ceritanya. Ini nggak masuk situ. Kenapa orang Kristen tidak memasukkan ini? Ya, orang-orang Kristen sekarang bilang, oh ini adalah yang disebut dengan apokrifa. Apokrifa itu zaman dulu dianggapnya adalah yang dirahasiakan. Nah, jadi tidak semua orang boleh baca. Itu dulu namanya apokrifa. Zaman sekarang orang Kristen bilang apokrifa itu palsu, kitab palsu, karena tidak jelas siapa yang nulis. Gitu. Sedangkan 4 gospel itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga sebenarnya nggak ada. Yang nulis, kan? Nggak tahu siapa yang nulis. Nah, iya, jadi apa bedanya itu sama ini gitu loh. Kenapa yang itu masuk, kenapa ini enggak gitu. Ya. Jadi kalau mau bilang ini dongeng, sebenarnya 4 gospel itu juga dongeng. Iya. Kalau berdasarkan standar ini nggak tahu siapa yang nulis ya. Gitu. Oke. Ada lagi teori, ini teori ya. Ini bukan bagian daripada Bible. Ada orang yang menulis bahwa Yesus waktu kecil, bukan kecil lah istilahnya, remaja. Udah remaja lah, ikut salah seorang pedagang ke India. Berdagang. Ke India ya. Jadi sampai di India, akhirnya dia sampai ke Nepal, ke Tibet kalau nggak salah. Dia di sebuah wihara apa, diceritakan di situ, sampai akhirnya dia balik lagi ke Palestina, baru melayani setelah usia 30 tahun. Itu ada tulisan begitu. Ya, itu langsung disangka lah sama gereja lah. Tapi akhirnya gereja sampai ngirim ekspedisi juga ke sana gitu. Ya, cari bahwa di sana katanya ada naskah gitu yang dulu katanya tentang Yesus itu, dicari ternyata nggak ada. Jadi gereja menyangkal gitu lah, gereja menyangka. Tapi nggak lama setelah berapa tahun ada lagi yang datang, dicari ketemu katanya. Tapi itu kan hanya di luar inilah pokoknya, di luar kitab lah. Itu orang yang bilang begitu. Nanti ada lagi pendeta yang bilang Yesus waktu masih kecil sekolah. Sekolah bantu bapaknya jadi tukang kayu. Ada yang bilang begitu. Ya jadi karena memang tidak masuk ke sini, jadi kita tidak punya informasi yang jelas tentang kehidupan Yesus dari mulai dia umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Salah satu yang saya punya ini. Oke. Ada lagi? Nah, kayak ini
agak jauh sih. Kayak kan akhir zaman. Akhir zaman itu kan katanya Yesus itu akan datang kedua kalinya untuk menebus dosa manusia. Oh, bukan untuk menebus dosa manusia, untuk menjadi hakim yang adil. Iya. Ya. Nah, cuman kan kalau misalnya kitanya salah kaprah untuk orang-orang kan nyebutnya ya kayak saya gitu kok. Ntar juga Yesus datang lagi ke dunia buat nebus dosa gitu. Ya. Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 nih sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mukjizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Enyahlah. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Nah lo, gimana dong? Bisa dipikir sendiri kan? Iya. Ayat itu kan. Kita nggak menafsirkan loh. Iya. Kita hanya membaca teks aja. Iya, harusnya kan orang mikir logis dari situ. Sekarang umat mana yang tadi saya bilang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Ya umat Kristen. Kristen Lah kok malah disuruh pergi? Gimana dong? Mau lo diusir sama Yesus? Enggak. Saya kan nggak mengarang. Saya cuma ngasih ayat, baca sendiri. Gitu. Betul. Oke, orang Kristen nanti akan bilang, oh ini untuk guru-guru sesat katanya. Ini kan perikopnya apa? Hal pengajaran yang sesat. Pengajaran sesat. Tetapi dari ayat-ayat ini kan kita tinggal nanya tadi yang saya tanya 4 pertanyaan. Umat mana yang nyebut Yesus Tuhan? Umat mana yang membuat nubuat demi nama Yesus? Umat mana yang mengusir setan demi nama Yesus? Umat mana yang membuat mukjizat atas nama Yesus? Iya, betul. Ya semuanya kan Kristen. Iya. Berarti kalau Yesus bilang enyala engkau pembuat kejahatan, berarti di mata Yesus kan yang tadi 4 pertanyaan berarti kan semuanya pembuat kejahatan. Iya, betul. Menyebut Yesus dengan Tuhan. Gitu. Padahal kan di istilahnya perjanjian lama aja Tuhan kan nggak mau jadi manusia. Iya. Nah. Kalau omongan saya kira-kira nggak masuk akal, silakan disanggah. Enggak, tapi emang benar itu. Makanya banyak kok bersimpang. Kontradiksi lah gitu ya. Bersimpangan gitu antara perjanjian lama dan baru gitu. Gimana? Saya cuma ngasih ayat, baca sendiri. Betul. Kalau dibilangin untuk guru sesat ya tinggal balikin lagi. Yang nyebut Yesus Tuhan siapa? Kristen bukan. Iya. Gitu. Konsekuensinya ada di mereka maksudnya. Iya, beban itu ada di mereka. Iya. Kalau mereka mau jujur, tidak menyebut Yesus ini sebagai Tuhan, otomatis terjemahnya berubah semua dan maknanya berubah. Iya. Ya kan? Iya, betul. Tapi karena yang membuat Bible ini konsisten dengan mencantumkan Yesus sebagai Tuhan, otomatis konsekuensinya begini. Yang menyebut Yesus Tuhan mereka sendiri, yang bakal diusir ya mereka sendiri gitu. Saya cuma ngasih ayat. Betul. Sebenarnya kan nggak susah gitu lah. Dengan kita menggunakan akal yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan untuk mencerna, ya kan? Informasi yang ada di sini, kan kita bisa tahu, oh ini nggak masuk akal, oh ini kontradiksi, oh ini ayat palsu. Dengan akal kan kita bisa sebenarnya mikir, oh ini sebenarnya tidak bisa dipercaya gitu, ya. Artinya unreliable maksudnya. Dilihat dari siapa yang nulis nggak tahu, dilihat daripada otentitas ayatnya juga kita tadi udah baca. Iya, banyak. Jadi kalau begitu loh bagaimana gitu.
Tetapi bukan berarti di dalam sini semuanya ditolak ya. Iya, betul. Masih ada Masih pesan-pesan ada yang ada kesesuaian dengan Islam. Iya. Saya buka ini. Ulangan. Tapi Kalau di perjanjian lama banyak yang mirip dengan lebih Islam. banyaknya kayaknya yang di perjanjian lama, Diko. Iya nih. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dengarlah hai bangsa Israel kan? Iya. Itu bahasa Ibraninya gini. Shema Israel. Iya. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya. Ehad. Kul huwallahu ahad. Sama nggak Ehad sama Ahad? Sama. Nah, itulah kesesuaian di dalam, masih ada kesesuaian lah gitu ya. Adonai Elohenu, Adonai Ehad, Kul huwallahu ahad, sama. Nah, ini kan dianggap sebagai perkataan Musa. Iya. Pesan Nabi Musa kepada bangsa Israel, ya. Perintah gitulah. Perintah. Betul. Yesus di sini juga sebenarnya masih mengulang apa yang dikatakan Nabi Musa. Lukas 12, 29, ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nggak? Sama. Berarti kan Yesus cuma mengulang apa kata Nabi Musa. Iya, betul. Yesus kan juga bilangnya apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Iya, betul. Ya kan? Lebih mudah langit dan bumi hancur daripada satu iota dihilangkan. Iya, betul. Betul kan? Matius jadi saya bukan nafsirkan loh. Kita baca. Cuman baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota itu satu huruf yang paling kecil di dalam aksara bahasa Ibrani. Jadi masih mudah kiamat daripada satu iota dihilangin gitu. Iya, betul. Kalau Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, berarti kan Yesus nggak makan babi. Ya kan? Masih mengatakan bahwa Tuhan Allah, Tuhan kita Esa. Iya. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Yang menuhankan Yesus ini, berarti kan gimana? Nggak memahami ayat ini atau gimana? Nggak memahami, melenceng dong. Berbeda kan? Berbeda. Nah, itu yang terjadi dengan Kristen. Kenapa mereka bisa berbeda? Karena mereka masih sangat kental dengan ajaran-ajaran paganisme, sistem-sistem paganisme. Nah, ya, mungkin makanya hari kelahiran Yesus itu jadi tanggal 25 Desember itu juga salah satu dari paganisme. Kalau mau belajar paganisme di dalam Kristen, nggak ada bukunya nih. Yang nulis orang Kristen loh nih. Anak misionaris nih. Dia sebutnya apa? The paganism in our. Iya. Jadi agama dia sendiri kan? Iya. In our Christianity. Ini banyak banget ini. Belum lagi nanti yang ini. Nah, ini tadi nih. The world 16 crucified saviors. Jadi apa nih? 16 juru selamat dunia yang disalib. Christianity before Christ, kekristenan sebelum Kristus. Berarti udah ada konsepnya. Gitu. Ini ada 16 yang dianggap sebagai juru selamat yang disalib. Berarti kalau gitu, kisah Yesus disalib untuk menebus dosa manusia, bangkit dari ketiga. Apa bedanya itu? Bukan apa bedanya. Berarti kemungkinan besar meneruskan tradisi ini. Itu. Meneruskan kepercayaan seperti ini. Gue cuma kebetulan ya beli ini ya. Kalau mau nyangga bukunya ya, bukan nyangga saya ya.
Ya, gitu ya. Masih banyak yang bisa dibahas sebenarnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau udah nggak ada pertanyaan, sekarang gimana selanjutnya? Mau ikut Maria dan Yesus atau mau ikut Paulus dan gereja gitu aja. Mau ikut Maria dan Yesus dong. Yesus Muslim bukan? Iya. Nah, udah. Jadi Ya Muslim. gimana? Mau masuk Islam? Iya. Alhamdulillah. Udah bener niat, Iya. udah mantap niatnya. Oke, saya maksa nggak? Enggak. Enggak ya, saya cuma memberikan fakta ya. Alhamdulillah. Kalau memang sudah mantap, kita siapkan untuk prosesi syahadat. Di dalam Islam ada yang disebut dengan 5 rukun Islam, ya kan? Pertama bersyahadat. Yang kedua, masih ingat dong? Setelah bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya kedatangan 2 orang tamu ya sebenarnya. Yang satu nih saudari Keisha. Iya. Keisha. Oh iya, boleh pinjam KTP nggak? KTP-nya di... Oh, tolong diambilin. Jangan. Kan juga harus difoto untuk sertifikat. Ini KTP apa paspor? KTP. Ah, nih. Coba saya pinjam. Kesia Aprilia. Oh iya. Kok lahirnya nggak bulan April? Jangan ditanya itunya. Salah kasih nama nih kayaknya orang tuanya. Iya, papa kedemenan sama MotoGP. Ah, serius? Iya, Aprilia, makanya nyasar Aprilia. Walah, saya juga ini penggemar MotoGP iya, saya. pembalap MotoGP namanya Aprilia. Walah. Oke, Kesia Aprilia. Lahir Jakarta, saya nggak sebutin tanggal lahirnya ya. Alamatnya di Jakarta Timur, agama Kristen ya, di sini masih Kristen nih. Saya foto dulu. Udah pakai hijab jadi ke Cina. Alhamdulillah pada hari ini saudari Kesia Aprilia menyatakan dirinya untuk mau memeluk Islam. Ya, betul? Betul. Sebelum kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya ada 3 pertanyaan. Okay. Yang pertama, apakah Kesia ini mau masuk atau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain? Enggak, kemauan sendiri. Kemauan sendiri? Iya. Apakah saya memaksa? Enggak. Enggak ya? Apakah Kesia ini masuk karena orang? Enggak. Bukan? Bukan. Karena keyakinan sendiri Iya. ya? Oke. Karena di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu memang ada ilmunya. Iya. Ya, tapi mungkin saya tidak usah jelaskan panjang lebar di sini. Yang penting dalam hati, Kesia ini sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa, ya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu saja sebenarnya yang paling penting. Nanti ada bagian-bagian lain, nanti harus jujur, harus meyakini, harus menerima, harus ikhlas. Dan kurang lebih seperti itulah ya. Nah, yang kedua, apakah Kesia masih ada orang tua? Masih. Kira-kira apakah orang tua akan menentang? Enggak. Udah sebelumnya juga sudah tahu semua. Udah tahu semua. Alhamdulillah. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat ya. Setelah nanti kita bersyahadat, ada sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Oke. Apakah Kesia berjanji untuk melaksanakan syariat ini? Ya, berjanji. Oke, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi Kesia untuk memeluk Islam ya saat ini ya. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab? Sudah. Saya akan tuntun nanti dalam bahasa Arab, kata per kata. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Oke. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, saksi?
Sah ya? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selamat ya buat Kesia. Sekarang Kesia sudah menjadi seorang muslim. Dan boleh saya sampaikan di sini bahwa ketika seorang yang belum muslim, terus dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya Kesia dari mulai akhir balik sampai hari ini dihapuskan. Ya, insya Allah ya. Tapi nanti Islamnya harus baik ya. Iya. Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan oleh Kesia dari akhir balik sampai hari ini, insya Allah tidak dihilangkan. Tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Alhamdulillah ya. Keren nggak? Yang dosa dibuang, yang baik tetap dicatat sebagai pahala kebaikan ya. Dan boleh juga saya sampaikan bahwa setiap bayi yang lahir sebenarnya dia fitrahnya, tahu ya fitrah ya, adalah seorang muslim. Karena muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta, ya. Bayi loh ya. Iya. Ketika dia besar, dia menjadi Yahudi, Kristen, Majusi karena orang tuanya. Jadi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar soal Islam dan dia menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tetapi orang itu kembali ke fitrahnya sebagai orang yang hanya berserah diri kepada satu pencipta. Paham ya? Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Berarti balik ke fitrah. Iya. Berarti kita adalah orang-orang yang kembali ke fitrahnya. Ya. Iya. Alhamdulillah. Sekali lagi selamat buat Kesia. Mudah-mudahan istiqomah ya dan husnul khotimah. Ya. Ini ada buku tuntunan sholat. Ya, nanti silakan dibaca. Di dalamnya juga ada sedikit uang, jangan dilihat jumlahnya. Uang ini adalah zakat yang memang diperuntukkan untuk para mualaf. Oke. Mau kaya, mau miskin, pokoknya harus terima aja pokoknya. Karena mualaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang memang berhak atas zakat. Ya, tolong diterima. Nah, ini juga ada mushaf Quran. Alhamdulillah. Ini mushafnya keren. Ini mushaf istilahnya apa ya? Pemberian ya dari subscriber channel Donditan yang ditujukan untuk memang para mualaf yang bersahadat di tempat ini. Alhamdulillah ya, ini tolong diterima. Juga saya ada bingkisan, ada mukena. Ini sajadah kalau nggak salah. Oke, tolong diterima ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa masukin sini aja. Mudah-mudahan muat nih. Muat. Kalau nggak muat nanti cari tas yang lebih gede berarti. Kebetulan bawa tas gede kok. Oh udah bawa tas yang gede ya? Mau belanja ya? Enggak, emang bawa tas itu, tas kerja. Kira mau belanja. Baik ya, ini tolong diterima ya. KTP-nya saya kembalikan. Nanti sertifikatnya kita akan kirim. Tolong dikirimin alat pengirimannya ya. Alamat pengirimannya sama nggak dengan KTP? Nanti tolong WhatsApp aja ke Mbak Suci ya. Oh iya. Baik, sekali lagi selamat ya. Mudah-mudahan Kesia diberikan kekuatan dan kesabaran sebagai muslim. Ya. Nanti kita tinggal menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Udah, sesimpel itu. Iya. Gitu ya. Ya walaupun nanti dengan ujian ya. Namanya orang hidup pasti ada ujian. Mau dia agama apapun, semuanya pasti ujian. Tinggal bagaimana kita beriman atau tidak. Iya, betul. Oke. Setiap napas kita adalah ujian. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, semuanya itu adalah ujian. Justru ujian yang paling berat itu pada waktu kita jadi orang kaya. Iya, betul. Betul ya? Betul. Nanti bisa memahami lah itu ya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan Kesia bisa menjadi muslim yang istiqomah dan husnul khotimah. Jangan lupa doain saya dan teman-teman semua ya. Karena doanya seorang mualaf itu lebih manjur daripada doa kita-kita yang sudah lama nih mungkin ya. Baik, sekali lagi selamat. Mudah-mudahan kita semuanya juga istiqomah dan husnul khotimah. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan prosesi syahadat ini juga bisa menguatkan iman ya dan akidah kita semua. Juga memberi manfaat buat kita semua. Bagi para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111 889988 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta. Bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kalau begitu akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, sekali lagi ya. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke